Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rahmawati dengan NIM E1A1230022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 3 dari buku ajar drainase dan sewerage dengan topik perhitungan debit rencana drainase. Langsung saja, pada bab 3 ini terdapat sub CPMK yang terdiri atas 6, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep debit rencana dan menentukan periode ulang yang sesuai untuk berbagai skala drainase. Yang kedua, menghitung debit puncak menggunakan metode rasional dengan pendekatan bertahap. Ketiga, menentukan koefisien runoff atau C yang tepat berdasarkan tata guna lahan dan kondisi lapangan. Yang keempat, menerapkan metode modify rasional untuk analisis yang lebih akurat, dan yang terakhir yaitu mengenal metode SCSS untuk das menengah dan memilih metode yang sesuai dengan karakteristik kawasan. Konsep debit rencana dan periode ulang. Dalam perencanaan drainase, debit rencana merupakan parameter paling kritis yang menentukan dimensi saluran, kapasitas pompa, dan ukuran bangunan pelengkap. Kemudian, debit ini bukan debit sembarang, melainkan debit puncak atau peak discharge yang diperkirakan akan terjadi pada suatu periode ulang tertentu. Apa itu debit rencana? Debit rencana adalah besarnya aliran air dalam meter kubik per detik yang digunakan sebagai dasar perancangan sistem drainase. Debit ini dihitung berdasarkan 3, yaitu karakteristik hujan di lokasi proyek, kedua luas dan karakteristik daerah pengaliran atau disingkat DAS, yang terakhir periode ulang yang ditetapkan sesuai fungsi infrastruktur. Dengan menggunakan formula konsep dasar debit puncak, Q puncak sama dengan F, yaitu hujan das periode ulang, di mana Q puncak sama dengan debit puncak rencana dengan satuan meter kubik per detik, F sama dengan fungsi matematis yang menghubungkan parameter input. Hujan sama dengan intensitas dan durasi curah hujan. Das sama dengan luas, bentuk, dan karakteristik daerah aliran. Periode ulang sama dengan probabilitas kejadian hujan ekstrim. Berikutnya, periode ulang menyeimbangkan keamanan dan ekonomi. Periode ulang atau disingkat dengan T adalah interval waktu rata-rata antara kejadian hujan dengan intensitas sama atau lebih besar dari nilai rencana. Pemilihan periode ulang merupakan keputusan teknis ekonomis yang penting. Berdasarkan tabel 3.1, yaitu rekomendasi periode ulang untuk berbagai skala drainase. Skala infrastruktur untuk drainase tersier yang berfungsi sebagai selokan perumahan dan halaman dengan periode ulang 2 tahun. Probabilitas tahunan 50%, pertimbangan desainnya biaya rendah, resiko genangan minor dapat ditoleransi. Kemudian skala infrastruktur untuk drainase sekunder yang berfungsi sebagai jalan kolektor, kawasan komersil dengan periode ulang 5 tahun. Probabilitas tahunan 20%. Pertimbangan desainnya standar umum perkotaan, keseimbangan biaya manfaat. Kemudian skala infrastruktur drainase primer, fungsi jalan arteri dan saluran kota. Periode ulang 10 tahun, probabilitas tahunan 10%.
Pertimbangan desain infrastruktur penting, dampak banjir lebih serius. Berikutnya infrastruktur kritis, fungsi, rumah sakit, pusat data, dan bandara. Periode ulang 25 tahun, probabilitas tahunan 4%. Pertimbangan desain, konsekuensi kegagalan sangat tinggi. Dan yang terakhir, pengendali banjir. Fungsi, tanggul, kolam retensi kota. Periode ulang 50 sampai dengan 100 tahun. Probabilitas tahunan 1 sampai 2%. Pertimbangan desain, perlindungan aset bernilai tinggi. Dengan rumus untuk hubungan periode ulang dan probabilitas, yaitu P sama dengan 1/T, di mana P sama dengan probabilitas kejadian dalam 1 tahun dan T periode ulang dalam kurung tahun. Contoh, untuk T sama dengan 10 tahun, maka P sama dengan 1/10 sama dengan 0,1 atau 10%. Artinya, setiap tahun terdapat peluang 10% terjadinya hujan dengan intensitas sama atau lebih dari nilai rencana. Pembahasan berikutnya adalah waktu konsentrasi atau parameter kunci dalam pemilihan intensitas. Waktu konsentrasi atau yang disingkat dengan TC adalah waktu yang diperlukan air untuk mengalir dari titik terjauh dalam das ke outlet. Parameter ini penting karena intensitas hujan yang digunakan dalam perhitungan debit harus sesuai dengan durasi sama dengan TC. Dengan rumus estimasi waktu konsentrasi Kirchhoff, TC sama dengan 0,0195 dikali L pangkat 0,77 dikali S pangkat minus 0,385, di mana TC sama dengan waktu konsentrasi satuan menit, L sama dengan panjang aliran utama dengan satuan meter, S sama dengan kemiringan rata-rata das dengan satuan M/M. Contoh soalnya. Contoh soal untuk menghitung waktu konsentrasi. Sebuah das perkotaan memiliki panjang aliran utama 1.200 meter dan kemiringan rata-rata 0,005 atau 0,5%. Maka hitung waktu konsentrasinya. Dilakukan penyelesaian bertahap, mulai dari langkah pertama, mengidentifikasi parameter. L sama dengan 1.200 meter, S sama dengan 0,005 M/M. Langkah kedua, melakukan substitusi ke rumus TC. TC sama dengan 0,0195 dikali 1.200 pangkat 0,77 dikali 0,005 pangkat minus 0,385. Langkah berikutnya yaitu dengan menghitung komponen eksponensial. 1.200 pangkat 0,77 sama dengan 1.200 pangkat 77/100 sama dengan 186,4. 0,005 pangkat minus 0,385 sama dengan 1/0,005 pangkat 0,385 sama dengan 1/0,125 dengan hasil 7,94. Langkah terakhir yaitu dengan mengalihkan semua komponen. TC sama dengan 0,0195 dikali 186,4 kali 7,94. TC sama dengan 0,0195 dikali 1480,4
menghasilkan 28,9 menit. Jadi, waktu konsentrasi yang dibutuhkan adalah 29 menit. Untuk diagram konsep waktu konsentrasi dalam das dapat dilihat pada gambar. Dalam buku ajar drainase dan sewerage pada bab 3. Pembahasan berikutnya adalah metode rasional untuk das kecil, yaitu kurang dari 100 HA. Metode rasional merupakan metode paling sederhana dan paling luas digunakan untuk memperkirakan debit puncak pada das. Untuk memperkirakan debit puncak pada das kecil, yaitu kurang dari 100 HA. Metode ini dikembangkan oleh Mulvaney 1851 dan hingga kini tetap relevan karena kesederhanaan dan kepraktisannya. Formula dasar metode rasional. Formula metode rasional standar yaitu Q sama dengan C kali I kali A kali K, di mana Q sama dengan debit puncak rencana dengan satuan meter kubik per detik. C sama dengan koefisien runoff 0,0 sampai 1 tanpa satuan. I sama dengan intensitas hujan rencana dengan satuan milimeter per jam. Kemudian A sama dengan luas das dengan satuan hektar. K sama dengan faktor konversi satuan sama dengan 0,00278. Penurunan faktor konversi K dilakukan dengan K sama dengan 1/1000 kali 1/3600 kali 10.000 sama dengan 0,00278. Konversi ini diperlukan karena yang pertama, 1 mm sama dengan 0,001 meter tinggi hujan. Yang kedua, 1 jam sama dengan 3.600 detik waktu. Dan yang terakhir, 1 HA sama dengan 10.000 meter kuadrat luas. Untuk pembahasan berikutnya, yaitu asumsi dan batasan metode rasional. Metode rasional didasarkan pada beberapa asumsi penting. Yang pertama, intensitas hujan seragam di seluruh das selama durasi TC. Yang kedua, frekuensi debit puncak sama dengan frekuensi intensitas hujan. Yang ketiga, waktu konsentrasi sama dengan durasi hujan yang menghasilkan debit puncak. Dan yang terakhir, runoff proporsional langsung dengan intensitas hujan. Batasan aplikasi. Yang pertama, cocok untuk das kurang dari 100 HA. Yang kedua, cocok untuk kawasan perkotaan dengan respons cepat. Yang ketiga, tidak cocok untuk das besar dengan variasi spasial tinggi. Dan yang terakhir, tidak menghasilkan hidrograf lengkap, hanya debit puncak. Berikutnya, membahas tentang
Langkah perhitungan metode rasional. Flow chart perhitungan. Input A, C, I, T, C. Kemudian hitung Q sama dengan C kali I kali A kali K. Kemudian verifikasi bahwa Q masuk akal atau tidak. Dan kemudian yang terakhir output debit rencana. Dengan contoh soal perhitungan debit rasional lengkap sebagai berikut. Sebuah kawasan komersial seluas 25 ha memiliki koefisien runoff C sama dengan 0,78. Intensitas hujan periode ulang 5 tahun untuk durasi TC sama dengan 35 menit adalah 95 mm per jam. Hitung debit puncak rencana. Penyelesaian bertahap. Langkah 1. Kumpulkan dan verifikasi parameter. A sama dengan 25 ha, C sama dengan 0,78, valid. C kurang dari 0 kurang dari C kurang dari 1. I sama dengan 95 mm per jam. Untuk T sama dengan 5 tahun dan T kecil sama dengan 35 menit. K sama dengan 0,00278 konstanta. Langkah 2, substitusi ke formula Q sama dengan 0,78 kali 95 kali 25 kali 0,00278. Langkah 3, hitung bertahap untuk meminimalkan error. Step pertama, C kali I sama dengan 0,78 dikali 95 sama dengan 74,1. Step kedua, C kali I kali A sama dengan 74,1 kali 25 sama dengan 1,852,5. Step 3, kali K sama dengan 1,852,5 kali 0,00278 sama dengan 5,15. Langkah 4, verifikasi hasil. Q sama dengan 5,15 meter kubik per detik. Untuk A sama dengan 25 ha. Nilai ini masuk akal. 0,1 sama dengan 0,3 meter kubik per detik per ha. Kemudian 5,15 per 25 sama dengan 0,206 meter kubik per detik per ha. Jadi, debit puncak rencananya adalah 5,15 meter kubik per detik. Pembahasan berikutnya adalah penentuan koefisien runoff atau C. Koefisien runoff atau C merupakan parameter paling sensitif dalam metode rasional. Kesalahan dalam menentukan C dapat menyebabkan kesalahan proporsional pada hasil debit. Oleh karena itu, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi C sangat penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai C. Nilai C dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Pertama, tata guna lahan, yaitu permukaan kedap, aspal, beton memiliki C tinggi, area hijau memiliki C rendah. Kedua, kemiringan lahan. Lereng curam mempercepat aliran meningkatkan C. Ketiga, jenis tanah. Tanah berpasir memiliki infiltrasi tinggi, C rendah. Tanah liat memiliki infiltrasi rendah, C tinggi. Dan yang terakhir,
Kondisi anteseden. Kelembapan tanah sebelum hujan mempengaruhi kapasitas infiltrasi. Tabel koefisien runoff standar SNI 0334242016. Tabel nilai koefisien runoff C untuk berbagai tata guna lahan. Tata guna lahan pemukiman seperti perumahan padat, kondisi lantai kedap dominan, rentang C 0,70 sampai 0,90, nilai desain rekomendasi 0,80. Tata guna lahan untuk perumahan sedang, kondisi campuran kedap dan hijau, rentang C 0,50 sampai 0,70, nilai desain rekomendasi 0,60. Tata guna lahan perumahan longgar, kondisi banyak area resapan, rentang C 0,30 sampai 0,50, nilai desain rekomendasi 0,40. Tata guna lahan komersial seperti pusat perbelanjaan, kondisi atap ditambah parkiran aspal, rentang C 0,80 sampai 0,95, nilai desain rekomendasi 0,90. Perkantoran kondisi campuran bangunan dan taman, rentang C 0,60 sampai 0,80, nilai desain rekomendasi 0,70. Industri, kondisi area produksi plus gudang, rentang C 0,70 sampai 0,90, nilai desain rekomendasi 0,80. Tata guna lahan jalan aspal, kondisi permukaan kedap, rentang C 0,85 sampai 0,95, nilai desain rekomendasi 0,90. Tata guna lahan jalan kerikil, kondisi permukaan semi kedap, rentang C 0,40 sampai 0,60, nilai desain rekomendasi 0,50. Tata guna lahan area terbuka seperti taman dan lapangan, kondisi tanah berumput, rentang C 0,10 sampai 0,30, nilai desain rekomendasi 0,20. Kemudian hutan kota, kondisi vegetasi lebat, rentang C 0,05 sampai 0,20, nilai desain rekomendasi 0,15. Tata guna lahan pertanian, kondisi tanah olahan, rentang C 0,20 sampai 0,40, nilai desain rekomendasi 0,30. Tata guna lahan badan air, kondisi sungai danau, rentang C 0,90 sampai 1,00, nilai desain rekomendasi 1,00. Menghitung C rata-rata tertimbang untuk das heterogen. Kebanyakan das perkotaan terdiri dari berbagai jenis tata guna lahan. Untuk kasus ini, gunakan C rata-rata tertimbang. Formula koefisien runoff rata-rata tertimbang sebagai berikut.
C rata-rata sama dengan jumlah AI kali CI per jumlah AI, di mana C rata sama dengan koefisien runoff efektif das, AI sama dengan luas sub area dengan tata guna lahan I dengan satuan HA. CI sama dengan koefisien runoff untuk tata guna lahan I. Grafik diagram Pi interaktif komposisi tata guna lahan dan kontribusi terhadap C dapat dilihat dalam buku ajar drainase dan sewerage pada bab 3. Contoh soal terapan. Menghitung C rata untuk das campuran. Sebuah das seluas 40 HA terdiri dari 15 HA pemukiman padat. C sama dengan 0,80. 10 HA jalan aspal. C sama dengan 0,90. 8 HA taman. C sama dengan 0,20. 5 HA industri. C sama dengan 0,80. Dan 2 HA sungai. C sama dengan 1,00. Maka hitung C rata. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap. Langkah pertama, buat tabel perhitungan subarea yang terdiri dari pemukiman, jalan, taman, industri, sungai, dan AI, HA, AI satuan HA, masukkan nilai AI yang diketahui. Untuk pemukiman 15, jalan 10, taman 8, industri 5, sungai 2, dengan total semuanya adalah 40. CI yang digunakan adalah pemukiman 0,80, jalan 0,90, taman 0,20, industri 0,80, dan sungai 1,00. Kalikan semuanya sehingga menghasilkan 28,60. Langkah kedua, terapkan formula C rata sama dengan jumlah AI dikali CI per jumlah AI. C rata sama dengan 28,60 per 40 sama dengan 0,715. Langkah 3, pembulatan dan validasi. C rata sama dengan 0,72 dibulatkan 2 desimal. Validasi 0,75 kurang dari 0, lebih dari 0,20 dan kurang dari 0,90. Masuk akal untuk das perkotaan. Sehingga koefisien runoff rata-rata adalah 0,72. Berikutnya membahas tentang metode modify rasional. Metode rasional standar hanya menghasilkan debit puncak tanpa informasi tentang distribusi waktu aliran. Modify rasional method mengembangkan metode dasar dengan menghasilkan hidrograf segitiga sederhana, memberikan informasi lebih lengkap untuk desain kolam retensi dan analisis banjir. Konsep hidrograf segitiga. Hidrograf modify rasional berbentuk segitiga dengan karakteristik yang pertama, waktu naik
TR sama dengan waktu konsentrasi TC. Yang kedua, debit puncak QP dihitung dengan metode rasional standar. Waktu turun TB biasanya 1,5 sampai 2,5 kali TC tergantung karakteristik das. Nomor 4, volume total luas area segitiga 0,5 kali QP kali TR tambah TB. Formula volume runoff dari hidrograf segitiga yaitu V sama dengan 0,5 dikali QP kali TR tambah TB kali 3600, di mana V sama dengan volume runoff total meter kubik, QP sama dengan debit puncak meter kubik per detik, TR sama dengan waktu naik sama dengan TC dengan satuan jam, TB sama dengan waktu turun satuan jam, 3600 sama dengan konversi jam ke detik. Berikutnya langkah perhitungan modify rasional, flowchart. Hitung QP dengan rasional, kemudian tentukan TR sama dengan TC, kemudian estimasi TB sama dengan 1,67 kali TC, kemudian gambarkan hidrografnya, dan terakhir hitung volume V. Contoh soal terapan hidrograf modify rasional sebagai berikut. Gunakan data dari contoh QP sama dengan 5,15 meter kubik per detik, TC sama dengan 35 detik. Hitung volume runoff total jika TB sama dengan 1,67 kali TC. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap juga. Langkah pertama, konversi waktu ke jam. TR sama dengan TC sama dengan 35 menit sama dengan 35 per 60 sama dengan 0,583 jam. TB sama dengan 1,67 kali TC sama dengan 1,67 kali 0,583 sama dengan 0,974 jam. Langkah kedua, substitusi ke formula V sama dengan 0,5 kali QP kali TR tambah TB kali 3600. Maka V sama dengan 0,5 dikali 5,15 kali 0,583 ditambah 0,974 kali 3600. Langkah berikutnya, hitung secara bertahap. Step pertama, TR tambah TB sama dengan 0,583 ditambah 0,974 sama dengan 1,557 jam. Step kedua, QP kali TR tambah TB sama dengan 5,15 kali 1,557 sama dengan 8,02. Step ketiga, 0,5 dikali 8,02 sama dengan 4,01. Kemudian di step keempat dikali 3600 sama dengan 4,01 kali 3600 sama dengan 14,436 meter kubik. Maka volume runoff total adalah 14,440 meter kubik dibulatkan. Berikutnya metode SCSS untuk das menengah. Untuk das dengan luas 100 sampai 5000 ha, metode rasional menjadi kurang akurat karena asumsi intensitas hujan seragam tidak lagi valid. Metode SCSS atau Soil Conservation Service Curve Number kini dikenal dengan metode NRCS.
memberikan pendekatan lebih komprehensif dengan mempertimbangkan jenis tanah, tutupan lahan, dan kondisi kelembapan awal. Konsep curve number atau CN. Curve number atau CN adalah parameter empiris 0,100 yang menggambarkan potensi runoff suatu das berdasarkan: pertama, jenis tanah, grup A, pasir, grup D, liat. Kedua, tutupan lahan dan pengelolaan. Ketiga, kondisi kelembapan anteseden. Tabel contoh nilai curve number CN untuk kondisi AMII. Tutupan lahan pemukiman. Kepadatan rendah 30% kedap, grup tanah A 54, grup tanah B 70, grup tanah C 80, grup tanah D 86. Kemudian pada pertanian, salah satu contohnya lahan terbuka, baik grup tanah A 39, grup tanah B 61, grup tanah C 74, grup tanah D 80. Untuk tutupan lahan hutan atau rumput, salah satu contohnya pada hutan lebat, grup A 25, grup B 55, grup C 70, grup D 77. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca pada bab 3 dalam buku ajar drainase dan sewerage. Kemudian formula SCSS untuk runoff. Formula runoff langsung SCSS Q sama dengan P kurang 0,2 S pangkat 2 per P tambah 0,8 S untuk P lebih dari 0,2 S. Q sama dengan 0 untuk P kurang dari sama dengan 0,2 S, di mana Q sama dengan runoff langsung dengan satuan milimeter, P sama dengan curah hujan total dengan satuan milimeter, S sama dengan potensi retensi maksimum milimeter dihitung dari CN. S sama dengan 25.400 per CN kurang 254. Formula untuk debit puncak SCSS. QP sama dengan CP kali A kali P per TP, di mana QP sama dengan debit puncak dengan satuan meter kubik per detik, CP sama dengan koefisien puncak, biasanya 0,208 untuk satuan E1. A sama dengan luas das dengan satuan kilometer kuadrat. Q sama dengan runoff langsung dengan satuan milimeter. TP sama dengan waktu ke debit puncak dengan satuan jam. Berikutnya, kapan menggunakan metode SCSS? Luas das kurang dari 100 H, maka menggunakan metode rasional, sederhana dan cepat. 100 HA kurang das lebih dari 100 HA dan kurang dari 5000 HA, maka metode yang digunakan adalah SCSS, lebih akurat. Das lebih dari 500 HA menggunakan software pemodelan HEC, HEC, HMS atau SUMM. Kelebihan SCSS: yang pertama, mempertimbangkan jenis tanah dan tutupan lahan secara eksplisit. Yang kedua, dapat menghitung volume runoff, bukan hanya debit puncak. Ketiga, lebih akurat untuk das dengan variasi spasial tinggi. Keterbatasan SCSS: yang pertama, memerlukan data tanah dan tutupan lahan yang detail. Yang kedua, perhitungan lebih kompleks daripada metode rasional. Dan ketiga, tetap tidak menghasilkan hidrograf lengkap tanpa modifikasi.
Untuk diagram alur pemilihan metode perhitungan debit juga dapat kita lihat pada buku ajar drainase dan sewerage. Pembahasan berikutnya adalah perhitungan bertahap dengan memberikan 3 contoh kasus sederhana hingga kompleks. Untuk memperkuat pemahaman, disajikan serangkaian contoh kasus dengan tingkat kesulitan bertahap dari perhitungan dasar hingga integrasi multiparameter. Kasus pertama adalah penerapan metode rasional sederhana pada das seluas 12 hektar dengan hasil debit puncak 1,91 meter kubik per detik. Kasus kedua melibatkan perhitungan dengan C rata-rata tertimbang pada das seluas 30 hektar, menghasilkan debit puncak 5,50 meter kubik per detik. Kasus ketiga mengintegrasikan waktu konsentrasi menggunakan rumus Kirchhoff dengan kurva IDF pada das seluas 45 hektar, menghasilkan debit puncak yang lebih besar yaitu 15,8 meter kubik per detik. Ketiga contoh ini menunjukkan pola pengerjaan yang konsisten, yaitu dimulai dari identifikasi parameter, dilanjutkan dengan substitusi ke dalam rumus, kemudian perhitungan dilakukan secara bertahap, dan diakhiri dengan verifikasi kewajaran hasil yang diperoleh. Pada buku ajar drainase dan sewerage ini juga terdapat latihan soal pilihan ganda yang disediakan dan juga beberapa soal esai yang disediakan. Sebagai rangkuman dari keseluruhan bab ini ada 6 poin utama yang perlu diingat. Pertama, debit rencana dan periode ulang merupakan parameter desain utama dalam perancangan drainase, di mana pemilihan periode ulang antara 2 hingga 100 tahun harus menyeimbangkan antara keamanan dan aspek ekonomi, sesuai dengan fungsi infrastruktur. Kedua, metode rasional dengan rumus Q sama dengan C kali I kali A kali K merupakan alat dasar untuk das kurang dari 100 HA. Kesederhanaan metode ini menjadikannya paling luas digunakan, namun dengan batasan asumsi intensitas seragam. Intensitas seragam di seluruh kawasan. Yang ketiga, koefisien runoff atau C, parameter paling sensitif dalam metode rasional. Nilai C ditentukan berdasarkan tata guna lahan, jenis tanah, dan kemiringan. Untuk das heterogen, gunakan C rata-rata tertimbang. Keempat, modify rational method, mengembangkan metode rasional dengan menghasilkan hidrograf segitiga dan informasi volume runoff yang sangat berguna untuk desain kolam retensi. Kelima, metode SCSCN menjadi alternatif untuk das berskala 100 hingga 5000 hektar berbasis parameter curve number
dan memberikan hasil yang lebih akurat meskipun membutuhkan data yang lebih detail. Keenam, secara umum pemilihan metode dapat disederhanakan menjadi 3 kategori. DAS di bawah 100 hektar menggunakan metode rasional. DAS 100 hingga 500 hektar menggunakan metode SJSJN, dan DAS di atas 5.000 hektar menggunakan software pemodelan seperti HEC, HMS, atau SWMM. Demikian pembahasan bab 3 mengenai perhitungan debit rencana drainase. Pemahaman terhadap konsep debit rencana, periode ulang, dan pemilihan metode yang tepat sesuai skala DAS ini menjadi fondasi penting sebelum kita melangkah ke tahap perencanaan dimensi saluran drainase pada bab selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nadila Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.